Setibanya di rumah, Mona sudah disambut oleh Tuan Johan dan juga Kak Dinda. Mereka sudah berdiri di ambang pintu kala melihat mobil yang menjemput Mona tiba di halaman rumah. Dengan sangat pelan Mona turun dari dalam mobil. Tubuhnya begitu sangat lemah karena banyaknya isi perut yang sudah ia keluarkan. Dengan langkah pelan Mona menghampiri ayah dan juga kakaknya. Tuan Johan yang melihat putrinya terlihat lemas dan pucat seketika berjalan mendekat ke arah Mona. "Mona, apakah kamu baik-baik saja, nak?" tanya Tuan Johan melihat wajah Mona yang dipenuhi dengan keringat. "Mona baik-baik saja, Pak. Mona hanya kelelahan saja. Mona masuk dulu ya, mau istirahat," ucap Mona sambil menahan isi perutnya yang ingin keluar saat mencium aroma parfum ayahnya. "Iya sudah, mandi lalu istirahat ya," ucap Tuan Johan. Dan Mona pun hanya mengangguk pelan. Mona yang sudah tidak tahan lagi dengan perutnya yang begitu sangat mual, seketika langsung berlari begitu saja sambil membungkam mulutnya, agar makanan yang ia makan tidak keluar lagi. "Dek," Kak Dinda yang sudah bersiap untuk memeluk adiknya. Namun Mona acuh. Ia terus berlari masuk ke dalam rumah. Kak Dinda yang melihat Mona mengabaikannya seketika kesal. "Tuh, anak kenapa? Udah kemarin berangkat gak pamit, giliran pulang juga gak nyapa. Apa dia sudah lupa dengan kakaknya?" gerutu Kak Dinda yang melihat perilaku adiknya sangat menyebalkan. Tuan Johan yang mendengar ucapan putri sulungnya seketika tersenyum. "Dimaklumi saja. Mungkin dia sedang capek, Din, karena perjalanan jauh." Tuan Johan yang mengusap punggung Kak Dinda. Kak Dinda yang mendengar ucapan ayahnya hanya menarik napasnya pelan. Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah. "Gimana perkembangan persidangan perceraian Papa bersama Mama?" tanya Kak Dinda di samping sang ayah. "Persidangan akan dilakukan besok 3 hari lagi. Semoga lancar," jawab Tuan Johan. "Syukurlah. Dinda ingin melihat Papa bahagia, walaupun Dinda tahu itu menyakitkan untuk Papa. Namun ini jalan yang terbaik untuk rumah tangga kita, Pak." "Iya, Din. Papa akan mencoba ikhlas menerima semuanya sekarang." Di dalam kamar, Mona yang baru saja masuk ke dalam kamar mandinya. Ia langsung berdiri di depan wastafel dan seketika, huk, huk. Mona yang kembali mengeluarkan isi perutnya. Setelah semua sudah keluar, Mona merasa sedikit lega. Ia segera membasuh mulutnya dengan air yang mengalir dari wastafel. Ia merasa perutnya sedikit enakan. Mona pun kembali berjalan untuk keluar dari dalam kamar mandi untuk meraih air putih di atas meja. Mona terus meneguk air putih cukup banyak karena dia merasa dehidrasi, yaitu kekurangan cairan tubuhnya. Mona kembali meletakkan gelas tersebut di atas meja. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur. Dengan kaki masih menjuntai ke bawah lantai. Mona merasa tubuhnya begitu sangat lelah, bahkan punggungnya terasa sakit. Padahal seumur-umur Mona tidak pernah merasakan sakit pinggang. Saat Mona masih menatap ke atas langit-langit kamar, ia teringat dengan sesuatu, yaitu alat tes KHML yang barusan ia beli saat pulang dari bandara. Mona yang penasaran dengan dirinya apakah ia benar-benar hamil, memutuskan untuk membeli tes pack tersebut, apalagi gejala yang dialami oleh Mona adalah gejala ibu hamil pada umumnya. Mual, pusing, muntah-muntah, tidak suka bau minyak angin, dan masih banyak lagi. Bahkan Mona sudah telah HEID hampir 2 bulan. Mona seketika kembali beranjak untuk duduk dan meraih beberapa tes pack dari dalam tasnya. Dari tes pack yang murah hingga yang mahal agar semakin akurat. Saat Mona menatap tas pack di tangannya, ia benar-benar merasa takut. Bagaimana kalau dia benar-benar hamil? Mona seketika beranjak berdiri untuk memantapkan diri mengecek KHML-nya dengan alat tersebut. Namun seketika langkahnya terhenti. Mona baru ingat bahwa mengecek KHML paling bagus pada saat bangun tidur pagi hari.
Cek sekarang apa besok ya? Sekarang saja kelamaan. Aku sudah penasaran. Pasti hasilnya juga sama besok atau sekarang. Mona yang kembali berjalan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Mona sudah meletakkan sebuah wadah kecil untuk menampung urinnya dan segera membuka 3 buah tas pack di tangannya. Saat urin sudah siap di sebuah tempat kecil di depannya, Mona segera memasukkan test pack ke dalam wadah tersebut. Ketiganya Mona sudah masukkan ke dalam urin. Setelah selesai, Mona letakkan ketiga test pack di dekat wastafel. Ia masih menunggu sambil menggigit jemarinya. Mona benar-benar takut jika hamil benaran. Apa yang akan ia katakan kepada ayahnya dan juga kakaknya? Mona belum siap jika akan hamil anak Kenan. Mona terus tata test pack. Yang pertama ia masukkan ke dalam urin dan tidak lama di sana Mona melihat garis merah 2 yang menandakan bahwa Mona positif hamil. Mona yang melihat test pack garis 2 seketika membelalakan matanya. Apa yang ia takuti ternyata menjadi kenyataan. Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa aku benar-benar hamil? Mona yang masih menatap dekat-dekat benda di tangannya. Mona masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seketika menatap ke arah test pack nomor 2 dan 3. Mona melihat bahwa test pack tersebut tidak beda halnya dengan test pack yang pertama. Dua-duanya menunjukkan 2 garis merah semua yang menandakan positif hamil. Mona yang melihat 3 test pack menunjukkan garis 2 semua tidak bisa mengelak. Dia harus bisa menerima kenyataan bahwa memang dia benar-benar hamil. Mona yang tahu dirinya hamil seketika menjatuhkan tubuhnya di lantai kamar mandi. Seketika Mona menitikkan air matanya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana dia akan menjelaskan kepada ayah dan kakaknya jika ayahnya tahu bahwa Mona hamil di luar nikah? Ia pasti akan sangat membenci Mona. Namun jika Mona bilang kepada Kenan bahwa ia benar-benar hamil, itu sudah terlambat. Karena besok pagi Kenan mau menikah. Tangisan Mona semakin pecah di dalam kamar mandi. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia harus mengkekerkan kandungannya seperti yang dulu ia katakan kepada Kenan, bahwa ia tidak akan membiarkan janin ini tumbuh di rahimnya. Namun Mona teringat bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bersalah. Semua ini adalah kesalahan Kenan. Tetapi saat Kenan ingin bertanggung jawab, justru Mona menolaknya. Aku benci situasi ini. Aku sangat benci. Hik. Masa depanku telah hancur. Ucap Mona yang terus menangis. Kak Dinda yang melihat kamar Mona tidak terkunci seketika masuk begitu saja ke dalam kamar. Kak Dinda merasa ia sangat merindukan Mona setelah 2 bulan tidak bertemu. Saat Kak Dinda masuk ke dalam kamar, ia menyapu ke arah ruangan kamar. Kamar terlihat kosong. Dek, panggil Kak Dinda namun tidak ada jawaban. Kak Dinda pun memutuskan untuk keluar lagi, mungkin Mona sedang mandi pikirnya. Namun saat tiba di ambang pintu, Kak Dinda mendengar suara seseorang yang sedang menangis di dalam kamar mandi. Kak Dinda yang merasa panik, takut terjadi apa-apa dengan Mona seketika berjalan mendekat ke arah kamar Mona. Kak Dinda langsung membuka pintu kamar mandi begitu saja dan ia melihat adiknya duduk di atas lantai sambil menangis. Mona, kamu kenapa? Tanya Kak Dinda. Mona yang melihat kehadiran kakaknya seketika terkejut. Ia segera meraih 3 alat tes kehamilan di atas wastafel. Namun sayang, Kak Dinda lebih dulu melihatnya. Dengan tatapan yang penuh curiga, Kak Dinda menatap ke arah Mona yang sudah beranjak berdiri sambil menyembunyikan alat tes pack di belakang tubuhnya. Apa yang kamu pegang? Tanya Kak Dinda di depan Mona. Tidak apa-apa, Kak. Jawab Mona dengan satu tangan menguap air mata yang membasahi pipinya. Berikan kepada kakak, Mona. Kakak tahu apa yang kamu bawa itu. Ucap Kak Dinda lagi yang seketika nada suaranya mulai meninggi. Ini bukan apa-apa, Kak. Sangkal Mona lagi. Berikan tes pack itu kepada kakak sekarang. Bentak Kak Dinda.
Mona yang takut akan ekspresi kakaknya seketika memberikan 3 buah alat tes pak kepada Kak Dinda. "Maafkan Mona, Kak," ucap Mona. Kak Dinda menatap ketiga benda tersebut. Matanya seketika membulat saat benda menunjukkan positif HML. "Apa kamu HML?" tanya Kak Dinda menatap ke arah Mona. "Maafkan aku, Kak. Aku juga tidak tahu kalau aku HML." Kak Dinda pun seketika diam. Ia merasa kecewa, benar-benar kecewa. Bahkan tidak menyangka jika adiknya itu HML. Padahal Mona adalah wanita yang baik, pendiam, bahkan tidak pernah macam-macam. "Siapa yang meng-HML-mu? Katakan pada kakak, dia harus bertanggung jawab." "Kenan, Kak," jawab Mona dengan wajah menunduk, tidak berani menatap wajah kakaknya. "Kenan?" Kak Dinda yang semakin terkejut dengan jawaban Mona. Bagaimana bisa Kenan meng-HML-i Mona? Padahal Kenan terlihat laki-laki yang baik, sopan, mempunyai attitude yang baik, bahkan bisa meng-HML anak orang. Kak Dinda seketika bingung dengan ucapan Mona. Benarkah yang dikandung anaknya itu anak Kenan? Sekarang Kenan akan menikah. "Kamu yakin yang meng-HML-mu adalah Kenan?" tanya Kak Dinda lagi yang ingin memastikan. "Iya, Kak. Kenan yang telah merenggut ke SC-anku 2 bulan yang lalu. Dia memaksaku untuk penyatuan dan aku tidak akan berpikir bahwa aku akan HML," jawab Mona. Kak Dinda seketika menggigit bibir bawahnya. Ia benar-benar bingung. Sekarang besok Kenan akan menikah. Bagaimana bisa Mona meminta pertanggungjawaban Kenan? "Kenapa enggak dari dulu kalian menikah di saat Kenan mau melamarmu, Mona? Jika kamu tidak menolaknya, pasti tidak akan seperti ini," ucap Kak Dinda. "Karena aku tidak berpikir sampai aku HML, Kak. Maka dari itu aku tidak menerima lamaran Kenan." "Ya sudah, ayo temui Papa dan bilang semuanya kepada Papa jika kamu HML anak Kenan," ajak Kak Dinda. "Aku takut, Kak. Aku takut Papa akan marah denganku." Mona yang kembali menitikkan air matanya. "Marah pasti jelas marah, Mona. Namun Papa harus tahu agar kamu menemukan jalan keluarnya," ucap Kak Dinda lagi. Kak Dinda dan Mona sudah menuruni anak tangga menuju ke lantai 1. Momennya begitu sangat pas. Tuan Johan baru saja keluar dari kamarnya untuk menuju ke ruang tamu. "Pa," panggil Kak Dinda yang juga merasa panas dingin. Ia sebenarnya juga takut jika papanya marah. Namun tidak ada pilihan lain. Tuan Johan harus tahu bahwa Mona sedang HML. Iya, Tuan Johan yang menoleh ke arah Dinda dan Mona. Tuan Johan menatap Mona terus menunduk, tidak berani menatap ke arah wajah ayahnya. "Ada apa, Din?" "Nak, apa ada masalah dengan kalian berdua?" Mona sama Dinda ingin bicara sesuatu dengan Papa. "Ayo Pak, duduk dulu." Kak Dinda yang berjalan untuk duduk di sofa dan diikuti Mona dan juga Tuan Johan. "Bicara apa?" Kak Dinda seketika diam. Ia benar-benar berat ingin mengatakan kepada sang ayah. Apalagi Mona, dia hanya diam karena takut. Ia takut jika ayahnya kecewa dengannya. "Loh, kok pada diam? Bicara saja, Papa akan mendengarkan." Kak Dinda seketika memberikan 1 buah tespak kepada sang ayah dengan tangan begitu gemetar. Tuan Johan yang melihat Dinda memberikan sesuatu seketika meraihnya. Tuan Johan tatap alat tes kehamilan tersebut. Di sana terlihat jelas garis 2 yang menandakan positif HML. "Punya siapa ini? Dan siapa yang HML?" tanya Tuan Johan dengan wajah yang mulai berubah. Kak Dinda dan juga Mona yang mendapat pertanyaan dari sang ayah hanya diam. Bahkan Mona memejamkan matanya. Ia benar-benar tidak sanggup melihat raut wajah ayahnya. "Jawab Papa, Dinda." "Mona, kenapa kalian diam?" bentak Tuan Johan. "Mona, Pak. Maafkan Mona. Jika Mona mengecewakan Papa,
jawab Mona sambil terus menunduk. Tuan Johan yang mendengar jawaban dari Mona seketika syok. Putri bungsu yang ia banggakan kini hamil di luar nikah. Seketika mata Tuan Johan berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika Mona akan berbuat JINA di belakangnya hingga hamil. Maafkan Mona, Pak. Mona yang sudah bersujud di kaki sang ayah. Sambil menitikkan air matanya. Maafkan Mona telah mengecewakan Papa. Marah, benci dan kecewa menjadi satu. Ingin rasanya Tuan Johan mengusir Mona dari rumah tersebut. Namun bagaimanapun Mona tetaplah putrinya. Tidak mungkin Tuan Johan akan mengusirnya. Siapa laki-laki yang menghamil ilmu? Tanya Tuan Johan. Kenan, Pak. Kenan yang telah mendeur Mona, jawab Kak Dinda. Tuan Johan yang mendengar nama Kenan seketika semakin syok. Kenan? Benarkah Kenan yang menghamil ilmu? Tanya Tuan Johan dengan memegang kedua pundak Mona agar Mona menatap wajahnya. Mona tidak menjawab apa-apa, dia hanya mengangguk pelan. Bagaimana bisa Kenan menghamil ilmu? Bagaimana ceritanya? Dia akan segera menikah. Dan kenapa kamu baru bicara sekarang, Mona? Tanya Tuan Johan lagi. Maafkan Mona, Pak. Mona tidak berpikir kalau Mona akan hamil. Karena saat itu Mona dipaksa oleh Kenan yang melakukan hal beja 4 itu di sebuah HTL. Jawab Mona yang masih bersimpuh di kaki sang ayah. Jadi, kalian tidak mau sama mau? Tidak, Pak. Waktu itu Mona sedang menemani Kenan meeting di hotel. Namun meeting berlangsung cukup lama 2-3 jam. Akhirnya Mona memutuskan untuk tidur di sebuah kamar yang sudah disediakan oleh Kenan untuk Mona. Namun entah apa yang di dalam pikiran Kenan. Dia tiba-tiba memperkaos Mona saat meeting sudah selesai, jelas Mona. Kenan benar-benar diadep. Berani-beraninya dia memperkaos anakku. Lalu kenapa kemarin kamu menolak lamarannya? Jika kamu sudah diperlakukan olehnya, tanya Tuan Johan lagi. Mona kecewa, Pak. Mona kecewa dengan perlakuan Kenan. Karena Kenan, Mona kira Kenan laki-laki yang baik. Baiklah, ayo kita pergi ke rumah Kenan sekarang. Untuk meminta pertanggungjawaban. Enak saja dia. Berperilaku tidak mau tanggung jawab. Tuan Johan yang sudah beranjak berisi dari tempat duduknya.